Hal pertama yang kulakukan setelah bereinkarnasi menjadi seekor kodok, aku langsung menelan Raja Ikan Koi yang hampir berubah menjadi naga. Kupikir bisa berevolusi menjadi naga, dan mencapai puncak kehidupan makhluk. Siapa sangka belum sempat mencerna, setetes darah kontrak yang hangat turun dari langit, tepat menghantam dahiku. Entah bagaimana aku jadi hewan kontrak orang lain. Aku menatap lebih jelas. Tuan kontrakku ternyata Luo Qingming, si cantik nomor 1 murid luar Suantian Sekte. Di wajah cantik dingin Luo Qingming saat ini, terlihat keterkejutan dan pucat. Luo Qingming menekan keterkejutannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Ia adalah reinkarnasi Maharani. Awalnya ingin mengontrak koi naga sejati, namun direbut lebih dulu oleh kodok ini. Kalau begitu biarlah. Paling buruk aku berlatih ulang jurus pedang pemenggal langit kehidupan lalu. Tapi jika makhluk sampah ini berani menyeretku sedikit saja. Wanita ini benar-benar berhati kejam. Namun saat ini aku justru sangat menikmati hingga kulit kepalaku kesemutan. Suara sistem terdengar bagaikan musik surgawi. Ding berhasil menelan garis keturunan naga sejati kuno. Mendeteksi tuan rumah. Kontrak berhasil, hadiah pemula diberikan. Poin evolusi ditambah 50. Mendapatkan jurus ilahi sinar kehancuran. Mendapatkan bakat mata langit. Aku mengembungkan pipi dengan penuh semangat. Melolong ke langit. Wah mantap. Mengaktifkan mata langit secara acak. Memindai Luo Qingming. Target Luo Qingming. Identitas reinkarnasi Maharani. Murid luar Suantian Sekte. Tingkat kultivasi tahap pemurnian tubuh tingkat 6. Bakat tersembunyi tingkat D. Jiwa master penjinak bis. Gila juga. Ternyata ini paha sang Maharani. Luo Qingming hendak bangkit berdiri. Tiba-tiba matanya membulat lebar. Menatapku lekat-lekat. Luo Qingming berbisik kaget. Apa yang terjadi dengan ki darah kodok ini? Baru saja masih selemah semut. Kenapa sekejap mata malah bergolak hebat? Bahkan melonjak ke ambang binatang roh. Itu pasti efek koi tadi. Meski ada keraguan, namun Luo Qingming kini buru-buru mengukuhkan kultivasi. Tidak menyelidiki lebih jauh, ia mengeluarkan sangkar penjara roh berukir rune, dan mendorongku masuk sekaligus, lalu mengangkatnya dan bergegas ke asrama murid luar. Setibanya di tempat tinggal, Luo Qingming meletakkan sangkar penjara roh, melemparkannya ke atas meja batu, lalu duduk bersila di atas tikar rumput, memejamkan mata memasuki meditasi, segera menyerap dan menghembuskan ki langit bumi. Aku yang terkurung langsung tidak senang. Aku memaki dalam hati, memperlakukan aku seperti burung kenari. Aku ingin menelan dan berevolusi. Sangkar bobrok ini takkan menahanku. Aku mengerahkan jiwa rohaniku, melalui saluran kontrak, langsung mengguncang pikirannya. Aku mengirim suara dengan gila. Wanita, lepaskan aku mau makan daging. Luo Qingming yang sedang beredar ki mengerutkan kening. Hampir salah aliran napas. Luo Qingming tiba-tiba membuka mata, berkata dengan dingin. Jika bukan karena batas kontrak, sekarang juga aku akan membakarmu. Meski ucapannya kejam, namun dia juga tahu binatang roh harus makan untuk tumbuh. Luo Qingming dengan santai membuka segel pintu sangkar, lalu tidak lagi memedulikanku, dan kembali menutup mata untuk berkultivasi. Nah begitu dong, aku melompat dengan sekuat tenaga, langsung meloncat keluar jendela, menyatu dengan pekatnya malam. Mata langit aktif sepenuhnya, 10 li di sekeliling terlihat jelas. 2 tarikan napas kemudian target terkunci. Pemberitahuan sistem, di kolam limbah pil belakang sekte terdeteksi monster bermutasi. Raja serangga darah bermotif iblis, sedang berada di tahap kritis menjadi iblis. Aku menyeringai lebar, senyum muncul di sudut mulut. Raja iblis bermutasi, ini tonik besar. Keempat kakiku menghentak tanah, meluncur seperti peluru meriam. Hanya dalam waktu setengah dupa, aku tiba di kolam limbah berbau busuk. Dengan panduan mata langit, aku menyelam ke dalam lumpur busuk. Benar saja terlihat seekor lalat iblis merah sebesar baskom, memancarkan aura iblis yang menggoda. Pada saat itu, alarm merah tiba-tiba berbunyi. Peringatan sistem peringatan. Di sekitar bersembunyi 100 nyamuk iblis bersayap darah. Sangat berbahaya. Dengung-dengung. Dalam kegelapan banyak mata merah menyala. Ratusan nyamuk iblis sebesar elang mengepakkan sayap, menggulung angin amis dan menerjangku. Aku berdiri seteguh gunung. Mataku penuh penghinaan. Aku mencibir dingin. Berani-beraninya mengusik Tai Sui. Berikan padaku. Telan. Aku membuka mulut raksasa. Lautan ki di dantian berputar gila. Bakat ilahi kuaktifkan. Sebuah pusaran telan mengerikan tercipta dari udara tipis. Nyamuk iblis yang menerjang seketika kehilangan kendali. Seperti pangsit jatuh. Semuanya tersedot ke perutku. Sekali telan 100 nyamuk. Nilai darah melonjak 250 poin. Pembersihan selesai. Aku menatap tajam ke kepompong serangga itu. Tiba-tiba kepompong meledak. Seekor makhluk merah darah, Raja Nyamuk Iblis tahap fondasi keluar dari kepompong. Paruhnya yang luncing, seperti bilah ilahi menusuk dahiku. Ia ingin menyerang lebih dulu. Aku tetap tak bergerak. Sudut bibirku terangkat kejam. Dalam hati aku berteriak rendah. Ilahi, sinar kematian penghancur.
Sebuah pilar cahaya emas yang menghancurkan langit dan bumi, menyembur keluar dari mulutku, sekejap merobek kegelapan malam. Raja Nyamuk Iblis bahkan tak sempat menjerit, langsung lenyap menjadi abu dalam pilar cahaya. Tak tersisa sedikit pun, tewas seketika. Sistem berhasil membunuh monster puncak tingkat fana. Pengalaman meluap, apakah segera menerobos? Aku tak ragu, segera bergegas kembali ke asrama murid. Melompat kembali ke meja batu. Klik, terobos. Cahaya berkilau. Aku berubah menjadi kepompong giok putih raksasa. Terlelap dalam tidur. Keesokan paginya lonceng fajar berbunyi. Luo Qingming terbangun dari meditasi. Sekilas ia langsung melihat kepompong roh raksasa di atas meja batu. Tak bisa menahan diri untuk tertegun. Luo Qingming berkata dengan bingung. Kodok ini keluar melakukan apa semalam? Kenapa berubah jadi kepompong? Mungkinkah sedang naik tingkat? Meski sulit dipercaya, namun saat ini ia punya urusan yang lebih penting. Hari ini adalah hari penilaian sekte. Ia harus mengajukan pindah ke aula pengendali binatang. Luo Qingming memasukkan kepompong roh ke dalam kantong roh. Menyampirkan pedang panjang di punggung. Melangkah besar menuju aula utama sekte. Di dalam aula Tetua Li yang mengurus pembagian murid luar. Setelah mendengar permintaan Luo Qingming, alisnya langsung berkerut. Wajahnya penuh rasa meremehkan. Tetua Li mendengus dingin. Konyol, kultivasimu baru tingkat ke-6 penempaan tubuh. Hewan kontrakmu juga cuma kodok tanpa nama. Masih berani bermimpi masuk aula pengendali binatang. Itu tempat berkumpul para jenius. Dengan bakatmu lebih baik lapor ke bagian tugas kasar. Ekspresi Luo Qingming tak berubah. Tulang punggungnya tegak penuh harga diri. Luo Qingming melangkah maju satu langkah. Tidak rendah dan tidak sombong. Tetua. Karena murid berani mengajukan, berarti murid punya keyakinan penuh. Silakan tetua melihatnya. Usai berkata ia mengeluarkan kepompong giok putih dari kantong roh. Dan menghantamkannya keras di atas meja. Tetua Li hendak marah. Tiba-tiba terdengar bunyi retakan renyah dari permukaan kepompong. Kepompong roh meledak keras. Seekor makhluk tampak gagah. Kodok Raja Giok hijau yang diselimuti cahaya emas tipis. Menerobos keluar dari kepompong. Kedua mata langsung terbuka. Aura yang sebanding dengan monster tingkat pertama puncak. Setara dengan alam ki refining manusia menyebar tekanan mengerikan. Seketika menyapu seluruh aula. Pupil Tetua Li bergetar hebat. Ia melonjak dari kursi besar. Tetua Li berteriak kaget. Ini aura monster tingkat pertama puncak. Dan garis darahnya berevolusi kembali. Terselip wibawa naga. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar mengontrak roh binatang sekelas ini. Luo Qingming juga tertegun. Ia sama sekali tak menyangka. Semalam masih seekor kodok biasa. Tidur semalam langsung melampaui tingkat fana. Berevolusi menjadi monster. Luo Qingming menekan keterkejutannya, lalu berkata tenang. Tetua, sekarang apakah murid sudah layak masuk aula pengendali binatang? Sikap Tetua Li berputar 180 derajat. Wajahnya penuh senyum. Tetua Li menggosok tangan dengan bersemangat. Layak, sangat layak dengan bakat seperti ini. Ini keajaiban yang belum pernah muncul di Sekte Suantian 50 tahun. Aku akan segera mengurus proses masukmu. Lapangan latihan aula pengendali binatang. Kedatangan murid baru Luo Qingming menimbulkan kehebohan kecil. Pengurus aula pengendali binatang Li Yuting berseru lantang. Tenang, ini adik junior baru Luo Qingming. Semua silakan sambut. Para keturunan keluarga besar menatap dengan penuh minat. Meski Luo Qingming cantik, namun di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Sore hari kelas praktik pertarungan binatang. Luo Qingming berdiri sendirian di sudut. Tampak sangat tidak selaras. Aku berbaring di bahunya, menguap bosan, menatap roh binatang di arena saling berhadapan. Saat itu, seorang pemuda berbaju mewah mendekat. Namanya Chen Jie. Dia kakak senior aula pengendali binatang. Kultivasi tahap 8 pemurnian tubuh. Binatang kontraknya belalang sembah sabit raksasa yang ganas. Chen Jie mengipasi kipas lipat. Terlihat anggun, namun matanya penuh kesombongan. Chen Jie tersenyum ringan. Adik Luo, aku Chen Jie melihat adik masih baru. Biarkan kakak senior memberi beberapa petunjuk. Belalang sabitku akan bertindak terukur. Pasti tak akan melukai katak kecilmu. Ada bicaranya penuh ejekan dan meremehkan. Luo Qingming menatapnya dingin. Belum sempat berbicara, aku sudah tertawa. Di hati aku terbahak. Memberi petunjuk padaku, hanya dengan belalang yang belum lepas susu itu. Baiklah, karena kau ingin mencari mati, aku akan mengabulkannya. Luo Qingming seolah merasakan niat bertarungku. Sudut bibirnya terangkat, mengangguk menerima tantangan. Luo Qingming berkata datar. Karena ini sekadar sparring, maka silakan kakak senior, jangan menyesal. Chen Jie tertawa keras, melambaikan tangan menyuruh belalang masuk arena. Chen Jie pura-pura bermurah hati. Adik silakan dulu, kakak akan memberimu 3 jurus. Mendengar ucapan itu, aku hampir tertawa seperti babi. Aku merunduk di tanah, menatap mantap belalang itu. Bocah, sok pamer bisa kena petir.
Suasana arena bela diri langsung membeku. Kipas lipat di tangan Chen Jie bergoyang pelan. Sudut bibirnya terangkat, senyum mengejek penuh percaya diri. Sekelompok murid keluarga bangsawan di sekitar langsung tertawa terbahak. Pandangan mereka bolak-balik antara wajah dingin Luo Qingming dan katak giok yang tampak jinak. Seorang murid berwajah bopeng bersorak. Kakak Chen benar-benar penyayang wanita. Katak kecil itu kulitnya lembut. Mungkin tak sanggup menahan satu tebasan belalang raksasa. Kakak senior harus menahan tenaga. Jangan sampai merusak hewan kesayangan si cantik. Murid lain ikut menimpali. Benar-benar, adik Luo, cepat mengaku kalah saja. Biarkan kakak Chen menasihatimu. Itu berkah yang sulit didapat. Wajah Luo Qingming tetap datar. Seolah hiruk pikuk di sekitar. Hanya sekumpulan lalat berdengung. Luo Qingming sedikit memiringkan kepala. Melirik ke arahku di bahunya. Suaranya sedingin es. Karena kakak Chen begitu bersemangat, maka silakan beri pelajaran. Aku tetap bertengger di bahu harum Luo Qingming. Bahkan tak membuka kelopak mata. Aku mencibir dalam hati. Ah, sekumpulan kampungan yang tak pernah melihat dunia. Bahkan menyodorkan wajah untuk kupukul. Jika hari ini aku tak membuat wajah kalian bengkak, tak pantas untuk 100 nyamuk iblis bersayap darah tadi malam. Chen Jie melihat Luo Qingming tidak hanya tak terharu, malah tetap bersikap menjauhkan diri sejauh ribuan li. Kilatan suram melintas di matanya. Chen Jie menutup kipas lipatnya, melambaikan tangan ke belalang sabit raksasa di arena. Pergilah, temani hewan kecil Luo Ximei bermain. Ingat, jurus pertama hanya boleh 1/10 tenaga. Jangan merusak suasana. Belalang sabit raksasa setinggi manusia itu mengeluarkan teriakan melengking. Mata majemuknya berkilau merah haus darah. Belalang sabit menghentakkan kaki belakang ke tanah. Meluncur seperti kilat hijau. Hanya sekejap mata, sepasang sabit raksasa berkilau dingin sudah menebas di depan Luo Qingming. Luo Qingming refleks menggenggam erat pedangnya, hendak mengayun untuk menangkis. Namun aku bergerak pada saat itu. Aku tidak melompat menghindar, melainkan melompat ringan dari bahu Luo Qingming. Langsung mendarat di batu hijau tengah arena. 4 kakiku menjejak tanah. Perutku menggembung, bahkan malas mengangkat mata melihat sabit jatuh. Suara sistem terdengar di pikiranku. Terdeteksi serangan monster tahap akhir fana. Meski serangan sampah ini, bahkan tak bisa menembus pertahanan tuan rumah. Namun mengingat tuan rumah dalam mode pamer, disarankan mengaktifkan efek tubuh emas Raja Giok. Aku diam-diam memuji dalam hati. Sistem benar-benar memahami diriku. Dang, suara dentingan logam yang nyaring seketika menyebar ke seluruh arena. Dalam bayangan semua orang, adegan katak terbelah dua, yang berdarah itu sama sekali tidak muncul. Sebaliknya, kodok giok yang tampak lembut itu, kini di sekujur tubuhnya justru muncul lapisan cahaya emas samar, bagaikan patung dewa yang dicetak dari emas. Sabit tajam belalang sabit raksasa itu menghantam punggungku dengan keras, namun bahkan tidak meninggalkan bekas putih sedikit pun. Sebaliknya membuat kedua lengan belalang itu mati rasa. Seluruh arena terdiam. Murid bermuka bopeng yang tadi berteriak sorak, kini mulutnya menganga lebar, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Murid bopeng itu berkata dengan terbata-bata, "Ini, bagaimana mungkin? Belalang sabit milik kakak Chen bahkan bisa membelah batu besi hitam, tapi tak mampu melukai kulit seekor katak." Ketegangan Luo Qingming pun seketika mengendur. Kilau aneh melintas di mata indahnya. Dalam hati Luo Qingming berpikir, katak bodoh ini setelah berevolusi semalam, daya pertahanannya ternyata seteror ini. Sepertinya aku memang meremehkannya sebelumnya. Senyum di wajah Chen Jie membeku. Chen Jie menatap arena dengan tak percaya ke arah katak yang masih menguap itu. Amarah tak bernama muncul di hatinya. Mustahil, pasti karena tadi hanya memakai 1/10 tenaga. Binatang ini hanya kulitnya saja yang tebal. Chen Jie berteriak marah karena malu. Binatang terkutuk, jangan terlalu sombong. Tadi itu baru pemanasan. Sekarang kulihat bagaimana kau masih bisa menahan.